warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, Ustaz Al-Imam, kemudian para ustaz, para buya, para tuan guru, orang tua kami, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, semuanya, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan umur yang panjang, sehat badan, kesempatan yang luar biasa, sehingga dengan semua itu kita bisa melakukan segala aktivitas untuk kehidupan kita di dunia, apalagi untuk kehidupan kita yang sesuatu yang sangat dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat akan pada kekal untuk kita. Maka ingatlah semua yang Allah berikan kepada kita, bahwa jangan pernah ragu kita selaku manusia hamba Allah kepada Allah, karena Allah tak pernah menyalahi janji kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janjinya kepada para hambanya. Kalau kita berbicara janji Allah, ada 3 janji Allah dalam Al-Quran. Pertama, fadhkuruni adzkurukum. Jika hambaku ingat kepadaku, kata Allah, adzkurukum, aku akan lebih ingat kepadanya. Yang kedua di antara janji Allah dalam Al-Quran untuk kita para hambanya, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Kemudian yang ketiga di antara janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak pernah menyalahi janji ini kepada kita, ud'uni astajib lakum. Jikalau kalian berdoa kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, senantiasa berharap dan gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bagi kita yang duduk dalam masjid, Bapak Ibu yang belum niat beriktikaf, niat beriktikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Kenapa?
Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah, seseorang yang berada dalam masjid dan meniatkan duduk iktikaf, maka malaikat mendoakan dua waktu dia. Pertama, malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa dan dosa. Yang kedua, apa diminta dari malaikat kepada Allah? Allahumma warham, ya Allah berkahi, kasihi orang yang sedang berada beriktikaf. Maka pahalanya luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali malam hari ini kita mengulang kaji yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, yang disampaikan oleh buya-buya kita. Kalau tidak menjelang masa waktu Isya nanti insyaallah kaji yang kita ulang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, khusus bagi diri kami menyampaikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak mungkin di antara kita termasuk yang menyampaikan, kita menganggap biasa saja meninggalkan sholat. Hari ini masih banyak di antara kita yang menganggap biasa saja tak baca Quran, tak jadi masalah. Hari ini masih banyak di antara kita yang ketika, khususnya bagi yang laki-laki, ketika Jumat lewat kotak amal didorong gitu ini, tapi tidak diisi. Biasa udah begini. Mungkin masih banyak di antara kita, emak-emak kami, orang tua kami, yang padusi, yang perempuan, yang hari ini biasa saja tak menutup aurat, yang hari ini mereka anggap biasa, suatu hari nanti mereka akan biasa, termasuk itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan merasa sesuatu yang kita lalaikan hari ini yang kita anggap biasa akan kita sesali? Paling tidak ada 3 tempat penyesalan manusia yang akan terhampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnakum, Allah sampaikan kepada kita, belanjakanlah, gunakanlah apa yang kami rezekikan kepadamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Gunakanlah nikmat, gunakanlah segala macam yang diberikan oleh Allah sebelum datang masa kepada kita. Seorang pasti kita datang sesuatu, akan datang kepada kita yang namanya maut. Apa nama maut itu, Pak? Mati. Maka ketika maut itu, kematian itu datang kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka barulah di situ kita manusia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala rabbi, kita yang besok dalam sakratul maut hampir menjelang pulang kepada Allah, apa yang dia sampaikan kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tangguhkanlah kematianku sebentar jadilah. Di saat kita dalam sakratul maut, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, badan tertuju kaku, dingin tersebut. Semua orang datang kepada kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang melepas keluarga kita, orang tua di sana kita,
keluarga kita yang mau mengikuti, tapi ada juga yang tak bisa. Menetes air mata kita ketika itu. Kenapa air mata menetes? Karena disitulah kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa'asaddaq, benar engkau wa aku minas-shalihin. Kalau kau tangguhkan ya Allah, aku menjadi hamba saleh, melakukan segala amal saleh, melakukan segala amal saleh. Disitulah Pak, baru yakinnya kita kepada Allah, baru tahunya kita tentang amalan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan iman, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Disitulah baru terasa menyesalnya kita dan menunjukkan air mata. Ya Allah, tangguhkan Allah sebentar saja. Yang hari ini terbiasa dengan melalaikan, yang hari ini terbiasa kita meninggalkan dan kita anggap biasa saja, hari itu akan terasa besok. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mentakdirkan saudara kita, keluarga kita, ada yang bisa mengikut, ada yang tidak, tapi ada yang memaksa, dan ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Paman, salah satu paman yang diyakini oleh Rasulullah sayang Nabi, tapi selalu menentang Rasulullah SAW. Paman, ikuti saya. La ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika engkau ikuti nanti paman, saya menyambut engkau bersama aku dalam surga. Tapi pamannya tak mau mengucapkan itu. Diulang lagi dengan meneteskan air mata Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Ada jaminan Allah untuk engkau bersama aku dalam surga. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah aku berikan petunjuk kata Allah, takkan ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Dan siapa orang yang sudah aku berikan sesat kata Allah, takkan ada seorang pun yang mampu menunjukkan petunjuk kepadanya, termasuk engkau wahai Rasulullah. Maka hari ini yang menganggap biasa itu semua, ingatlah akan terasa penyesalan. Yakinnya kita bahwa segala sesuatu yang kita lalaikan hari ini, yang kita tinggalkan hari ini, besok akan terasa. Dan menyesalnya kita ketika itu sudah hampir ke tenggorokan, kita berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qalil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di mana yakinnya kita selaku manusia kepada Allah, waktu itu adalah dijelaskan oleh Rasulullah dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Idza wudi'atil jinazah. Tadi ketika kita dalam sakratul maut, yang kedua ketika kita lah menjadi jenazah, roh sudah tak sebadan dengan badan itu. Rasulullah, idza wudi'atil jinazah. Apabila jenazah itu telah selesai, kata Rasulullah, selesai dikubur, selesai mandi, selesai dikafankan, selesai disalatkan. Maka apa kata Rasulullah? Fa'tamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Maka diangkatlah jenazah tadi di atas pundak dan diletakkan keranda di atas orang yang akan membawa tadi. Dilanjutkan oleh Rasulullah.
Fa in kana salihatan, andai kata nanti kitulah yang menjadi jenazah adalah orang saleh, menggunakan semua yang Allah berikan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, sedekah, beramal kebaikan segala semuanya. Fa in kana salihatan, andai kata jenazah kita adalah orang yang saleh, kata Rasulullah, apa yang disampaikan oleh jenazah yang di atas keranda, di atas tandu? Qaddamuni, wahai yang membawa tandu, wahai yang membawa keranda, qaddamuni, segerakanlah, copeklah, jangan nungguk di situ, berjalanlah. Kenapa jenazah kita meminta itu kepada orang yang membuat tandu? Karena ketika kita dalam sakratul maut, Allah memperlihatkan segala yang kita lakukan amal ibadah itu ditayang ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditengokkan oleh Allah, Pak Fulan, ini pahala engkau ketika berjamaah. Pak Fulan, ini pahala engkau ketika engkau bersedekah berwakaf. Ibu, ini pahala engkau ketika orang sibuk dalam keadaan tidur, engkau bangun di tengah malam beribadah kepada Allah. Ibu, ini pahala engkau yang ketika engkau sakit engkau masih membutuhkan membaca Al-Quran. Ini pahala engkau puasa sunnah. Allah perlihatkan itu kesodoban, ditengokkan oleh Allah pahala itu semua. Maka kita meminta kepada yang membuat tandu, qaddamuni, kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, qaddamuni, copek. Nak ada dunia dulu, lado tompek yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tapi andai malam kita jamaah yang dimuliakan Allah, fa in kana ghayra salihatan, andai kata kita bukan jenazah orang saleh, tidak soleh, maksiat, dosa atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang datang kepada Allah, bahkan banyak awak meninggalkan Allah ketimbang beribadah kepada Allah. Maka apa kita sampaikan kepada Allah dan kepada orang yang membawa tandu? Ya wailaha aina tadhhabun, celakalah aku. Ya wailaha, celakalah aku. Aina tadhhabun, kemana kalian akan membawa nanti? Jenazah kita di atas tandu berkata kepada keluarga kita di sekeliling, banyak di situ keluarga awak, anak istri kita, semua berkumpul di situ. Tapi kita bukan orang soleh yang sudah berada di atas tandu keranda. Ya wailaha, aina tadhhabun, dak tolong dek aku ya Allah, dak tolong dek aku ya Allah. Kalau ke situ kan dia dak tolong. Di situ aku berada, ternyata salat itu luar biasa. Di situ kita baru yakin ternyata amal ibadah kita lalaikan itu mampu membuat kita senang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakratul maut lah menjadi jenazah, dan yang ketiga ketika kita lah masuk ke dalam tanah. Apa kita sampaikan kepada Allah dalam surah As-Sajdah? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat ya Allah, wa sami'na, dan kami telah mendengar ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah, ayo kami kata dunia, ayo kami kata dunia ya Allah, farji'na na'mal salihan, kami tak beramal saleh. Ibu, bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
agio sehat, Allah agio kesempatan, Allah agio kecukupan rezeki, Allah agio segala fasilitas yang butuhkan untuk beribadah. Kok boleh kaki ada kendaraan kita kamu saja? Honda. Semua itu Allah berikan kepada kita, penunjang fasilitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyesal kita yang ketiga ini di alam kubur, meminta kepada Allah, farji'na na'mal salihan. Lah mati, lah meninggal, lah dimasukkan ke dalam kubur, masuk ke liang lahat. Mungkin suka tiri, masuk nak katiri, nak kan balik kita lima, nak kan balik kita le jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum tiga penyesalanku yang wa alami bisu, maka gunakanlah kesempatan itu yang diberikan oleh Allah. Jangan anggap biasa je meninggalkan semayang tu lepas. Jangan anggap biasa je nak berjamaah ke masjid di le. Banyak awak menengok zaman kini, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ke masjid duduk di balai, orang berjamaah di sana-sana. Jemaah tu bapak, ayah kami, abang kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat sahabat Rasulullah Abdullah bin Maktum nama nyebuto datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ya Rasulullah, iya kata Rasul, saya ini orang buta, tak ada yang menuntun untuk datang ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah? Apa kata Rasulullah? Boleh. Kenapa? Karena Abdullah bin Maktum buta, tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Senang hati Abdullah bin Maktum, kemudian pulang, berjalan, baru berapa langkah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Maktum sahabatku, ya Rasulullah, engkau buta, iya. Tapi bisakah engkau ketika azan dikumandangkan dengannya? Apa kata Abdullah bin Maktum? Wahai Rasulullah, ambo butuh penglihatan, bukan tuli pendengaran. Ketika azan berkumandang, masih bisa ambo mendengarnya. Apa kata Rasulullah? Maka salatlah di masjid. Ayah kami, abang kami, kamu masjid. Seribu awak bakojo menghambakan diri kata dunia, menghambakan mentuhankan dunia sampai bila? Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berkaca kepada diri sahabat dan mu'izahnya luar biasa Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, terutama sahabat. Satu riwayat, salah seorang sahabat Nabi namanya Su'ban, dan itu mungkin disampaikan di buya-buya kita. Su'ban tak pernah absen salat berjamaah bersama Rasul, apalagi subuh Pak. Safnya khusus tawi paling ujung sebelah kanan. Ketika Rasulullah memandang ke belakang, pasti di ujung kanan itu Su'ban latakan. Maka suatu ketika Rasulullah memandang, Su'ban tak nampak. Nah, ikut untuk awak nasihat. Su'ban tak nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya Rasulullah ke sahabat, "Aina Su'ban?" Mana Su'ban? Sahabat menjawab, "Nak tentu dia Rasul kita lambeknya." Ditunggu dia Rasul berjalan beberapa menit, tak juga datang, dilakukan salat subuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika selesai salat, bertanyalah Nabi kepada sahabat, "Mana masuk bantu?" Maka
Maka ditunjuk oleh sahabat, "Ambo tahu Rasul, ambo tunjukkan." Berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 3 sampai 4 jam berjalan. Kalau waktu subuh tu jam 5, jam mampu bangkit subuh tu. 4 jam. Jam? Iya. Jam 1. Subuh bangkit dari rumah, semua yang subuh menguju berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak lebar jam, lebar jamaah, lebar jamaah. Kalau na yung magugo na tihan na ibig kantas sampai masuk. Su'ban luar biasa. Sampai begitu jauhnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Su'ban. Sampai ke Su'ban luar biasa. Ditanya oleh Rasulullah, "Betulkah ini rumah Su'ban?" "Iyo," kata istrinya. Berjumpa dengan istri ketika itu. Maka bertanya Nabi, "Mana Su'ban? Tak nampak solat subuh pagi ini." Kata istrinya, "Wahai Rasulullah, Su'ban malam tadi pulang ke rahmatullah, meninggal Rasul." Maka sedih Rasulullah, aktif berjamaah, tapi pagi itu tak nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam, maka istrinya berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ketika malam tadi Su'ban meninggal, ada 3 yang disampaikan, tapi aku tak paham dong. 3 disampaikan oleh suami aku, tapi aku tak paham. Pertama, kenapa tak yang jauh? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa bukan semuanya? Kenapa tak yang jauh? Kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak semuanya?" Maka bertanya istrinya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, itu adalah luar biasa pahala yang Allah berikan kepada Su'ban. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada istrinya, "Cinta apa kebiasaan Su'ban ketika ingin pergi salat berjamaah?" Maka diceritakan oleh suami singkat riwayat, "Wahai Rasul, suamiku Su'ban berangkat 4 jam dari rumah ke masjid, yang suatu pagi itu luar biasa ketika dia ingin pergi salat subuh berjamaah, dia ambilnya mantel atau jaket. Mantel, jaket dipakainya untuk menghilangkan dingin ketika berjalan di waktu subuh. Perjalanan luar biasa jauh dipakai. Iku baru, jaket baru dipakai. Tapi ketika ingin melangkah masih terasa dingin, diambilnya balik jaket citlah yang lama. Berjalanlah Su'ban sampai di tengah perjalanan luar biasa. Ada seorang yang sudah tua, bapak-bapak, kedinginan ketika itu. Maka Su'ban mengambil jaketnya yang di lapisan pertama, diberikan kepada orang tua tadi. Dan kata Rasulullah, inilah makna yang disampaikan oleh Su'ban ketika dia dalam syakaratul maut. Kenapa tidak yang baru? Karena jaket penghalang tubuh, penghangat tubuh ketika dia berjalan, tidak yang baru yang tadinya, yang lama tapi pahala luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa tidak yang jauh? Ketika masih 4 jam berjalan, diperlihatkan oleh Allah luar biasa pahala berjalan sejauh itu melaksanakan salat subuh. Maka Su'ban mengatakan, kenapa tidak yang jauh? Segitu pun diberikan oleh Allah luar biasa pahala yang diberikan kepada Su'ban. Su'ban menyesal, aku nak jauh dari 4 jam tu lebar jalan. Aku nak jauh dari yang itu lebar saja itu. Aku akan tahu, kata Su'ban, 4 jam saja luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka hari ini Allah tetap sayang kepada kita. Maka ingatlah
pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam satu ketika Anas bin Malik mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis qudsi namanya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ingin hari ini Allah masih berikan kesempatan. Andai kita berbuat salah, andai kita berbuat maksiat, Allah tetap buka ampunan untuk awak ketika kita nanti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menyusah yang tiga tadi kepada kita. Kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, innaka ma tad'unani, selama kita manusia hamba Allah masih berdoa kepada Allah, masih mengangkat tangan meminta kepada Allah, warajautani, dan masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Allah berikan ampunan untuk kita andai pun kita melakukan salah yang luar biasa kepada Allah. Ghafartu laka wala ubali. Allah ampuni kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini Allah sayang kepada kita. Yang kedua kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, kata Allah, wahai anak cucu Adam, kita manusia hamba-hamba Allah, lau balaghat dhunubuka ananas sama, andai dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah memenuhi penjuru langitnya yang Allah ciptakan. Andai dosa-dosa awak tu penuh langit dia, mak. Maksiat awak, dosa awak, durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lau balaghat dhunubuka ananas sama, penuh langit dia maksiat awak. Maka apa kata Allah? Tsummastaghfartani, kemudian ketika dosa yang banyak itu, maksiat yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah. Tsummastaghfartani ghafartu laka wala ubali, kata Allah. Allah ampuni kita dan Allah nak menengok siapa godang dosa yang awak. Allah tahu. Yang ketiga kata Allah, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bikirabuhal khataya, dhunubal khataya, ketika kalian nanti sudah berpulang kepada Allah, lah meninggal apa? Meninggal wak besok, lau ataitani bikirabil ardi khataya, penuh ketika datang tu kepada Allah, penuh seisi bumi dengan dosa-dosa awak. Kemudian kata Allah, la ataituka, la thumma la ataitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyrik bihi syai'a, ketika hidup di dunia petang nak babi syirik dah, nak pernah menyentuhkan Allah dah, dosa penuh bumi awak. Tapi ketika kita datang besok kepada Allah, selama hidup di dunia, la tusyrik bihi syai'a, nak pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqarabil ardi. Maka kata Allah, segodang bumi tadi dosa yang awak buat, maka Allah akan datang kepada kita dengan memberikan ampunan yang segodang bumi yang diberikan oleh Allah. Azan. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti kajian kita malam hari ini adalah bahwa suatu hari nanti kita akan datang kepada Allah, pulang kepada Allah. Lantas kembalikan pertanyaan kepada diri kita, sudah sejauh mana
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan itu kalau Allah tidak datang 2 kali. Hari ini Allah berikan kesempatan beribadah, maka gunakanlah beribadah itu. Kebanyakan dari kita, permisalan contoh sederhana yang kita buat adalah ketika kita naik kendaraan, bisa naik Honda, bisa naik mobil. Ketika dalam perjalanan, bisa dari Danau ke Bangkinang. Bawa Honda awal dengan keluarga, naik mobil kita dengan keluarga, terdengar surah azan masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Yang awal kebiasaan awal adalah beko juga di Bangkinang. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, tanya ke dia, Mak, anu nak jaminan akan sampai awak selamat beko ke sampai Bangkinang. Sementara ketika itu kita mendengarkan azan, maka wajib untuk kau. Jangan sampai awak terlalai beko kita nanti tidak labu waktu kebiasaan itu dibuat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita beribadah kepada Allah niku nomor. Ketika kita beribadah, misal salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat kita berdoa kepada Allah. Jangan pernah meminta surga kepada Allah dan membahas surga. Jangan pernah meminta surga kepada Allah karena apa? Rasulullah menjamin seluruh umatnya pasti masuk surga. Dan jangan pernah meminta surga kepada Allah karena ada jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh umatnya masuk surga. Tapi minta kepada Allah terhindar dari api neraka. Karena apa? Tidak ada jaminan untuk siapapun umat Nabi yang terhindar dari azab api neraka. Maka minta kepada Allah sudah surga. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Contoh, jauhkan kami dari siksa neraka ya Allah, azabnya, semua yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sepelekan segala sesuatu yang kita lakukan tak dibalas oleh Allah. Sederhana contoh, misalnya sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Banyak di antara kita yang masih ragu ketika ada orang menyebutkan Muhammad SAW, tapi lisan awak jarang mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, jarang kita mengucapkan. Kenapa? Karena kita ragu. Aduh, nak balasan besok. Satu yang menguatkan dalam riwayat. Dalam satu kitab, kau tahu ke kalau masih ada di antara kita menganggap sesuatu yang kecil tak dapat balasan, misal sholawat kita pada Rasulullah lain nak palu kepada orang besok. Dalam riwayat, dalam satu riwayat, dalam satu kitab ada salah seorang imam namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan itu berjalan di satu padang pasir, berjumpa dengan seorang laki-laki. Laki-laki di depan, Imam Sufyan Ats-Tsauri di belakang berjalan. Yang diucapkan oleh laki-laki tadi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada kalimat Allah, Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak ada mengucapkan itu, Bapak Ibu. Maka sampai di tempat istirahat, ditanya oleh Imam Ats-Tsauri, wahai pemuda, wahai laki-laki, kenapa engkau ketika sejauh itu perjalanan tak ada kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat kebaikan, tapi engkau cuma mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka ditanya oleh laki-laki tadi, wahai bapak, siapa engkau? Saya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka apa kata laki-laki tadi? Wahai bapak Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena engkau orang saleh, maka akan aku ceritakan kenapa aku melakukan itu ketika dalam setiap 10 tahun aku lakukan.
Dahulu ketika saya dan orang tua ayah ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah, sampai di Mekah, baru sampai di kota Mekah, ayah saya yang saya ajak ibadah haji sakit. Saya cari obat, saya usahakan obat semampunya, tapi qadarullah ayah saya meninggal. Ubeklah dicai usaha lah tapi ayah saya meninggal, wahai Pak Ibu. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ayah saya meninggal, saya merasa asing di kampung orang di kota Mekah. Tak ada yang dikenal, sehingga saya duduk dalam suatu tempat, saya tutup jenazah ayah saya dengan sebuah kain. Ketika ditutup wajah ayah, kemudian ketika ingin melihat wajah ayahnya tuh Pak menghitam, gelap. Hitam wajah ayah, ditutupnya balik ibu hati. Kepada siapa akan mengadu, kepada siapa akan minta tolong. Nangis menjadi-jadi sampai tertidur di samping jenazah ayah. Tertidur, dalam mimpi dia melihat seorang yang datang menemui ayah. Seorang yang sangat putih, tak pernah melihat seputih itu. Seseorang yang sangat wangi, tak pernah selama hidup di dunia nak pernah mencemungi itu. Sebersih itu tak pernah dilihat, kata laki-laki tadi dalam mimpi. Tapi ketika dia membuka penutup kain jenazah ayah saya, dilotang tapak tangan, diusapnya kepala ayah saya. Qadarullah, hari itu juga wajah balik seperti semula, yang tadi hitam luar biasa. Maka ditanya oleh laki-laki tadi kepada yang dalam mimpi, wahai Tuhan, siapa engkau? Maka yang laki-laki tadi menjawab, tidakkah engkau mengenalku? Tidak, kata laki-laki tadi. Saya adalah Muhammad putra Abdullah, kepada saya diturunkan Al-Quran. Maka kata Rasulullah kepada laki-laki yang ayahnya menghitam wajah tadi, disampaikan, wahai pemuda, wahai laki-laki, memang betul ayahmu ahli maksiat. Saumu idui ndak pernah beribadah dong. Saumu idui ndak pernah beramal soleh dong. Dosa tauhidibi maksiat dijalankan, tapi luar biasa ini nak pernah melupakan berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau baca Allahumma salli ala Muhammad. Tauhidnya baca dalam hidup dan kehidupannya, tapi maksiatnya tahu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau dalam sakratul maut qatar meminta tolongnya kepada hamba kepada Rasulullah, apakah nak datang hamba? Datang hamba, kata Rasulullah. Baik, jemaah dimulakan Allah. Hari ini yang masih aku tentang kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, apalagi selawat kita kepada Rasulullah. Ingat, sesuatu yang kita lakukan pasti dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah sebelum tiga penyelesaian datang kepada kita, ketika dalam syafaratul maut, ketika kita lah menjadi jenazah, ketika kita jenazah kita lah masuk ke dalam tanah, ingatlah kesempatan beramal soleh. Nakkan balik do ketika jenazah lah masuk ke dalam lahat, nakkan naik balik ke dunia hidup beramal ibadah dah selesai ketika roh sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan prosedur di akhir umur yang Allah berikan kepada kita diberikan oleh Allah husnul khatimah, kematian yang meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan singkat yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita bersama, khusus bagi diri kami yang menyampaikan. Banyak-banyak maaf yang disampaikan kepada jemaah Rasul. Ila liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.